Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Edo Susandro dengan NIM 185236067 dan teman saya Raden Herjuno Pawenang dengan NIM 1852340. Kami dari kelas E. Di sini kami akan menghitung dataset yang sudah didapatkan menggunakan algoritma unsupervised learning dengan model Cummins sebagai perhitungannya. Di sini kami akan menggunakan dataset yang telah tersedia. Dataset ini menjelaskan tentang tabel nilai dari 15 mahasiswa. Data yang diambil adalah yang pertama, nilai UTS dari mahasiswa. Yang kedua, nilai UAS dari mahasiswa sebagai variabelnya. Yang pertama, kita melakukan processing dulu untuk melihat sebaran datasetnya. Di sini, kami menggunakan read.csv dengan mengambil data yang telah kita ambil dengan menuliskan nama dari file tersebut. Lalu kita namakan variabel tabel 1 untuk memanggilnya. Di sini sudah muncul tabel yang telah kita panggil tadi, di mana terdapat 4 kolom, yaitu kolom X untuk NIM-nya, kolom nama, kolom UTS, serta kolom UAS. Baris yang pertama dengan NIM 18001, namanya adalah Ujang, lalu nilai UTS-nya adalah 89, dan yang terakhir nilai UAS-nya adalah 98. Yang kedua, dengan NIM 18002, dengan nama Asep, dengan nilai UTS 54, serta nilai UAS 87. Yang ketiga, dengan NIM 18003, dengan nama Mang, dengan nilai UTS 79, serta nilai UAS-nya adalah 54. Lalu yang keempat, dengan NIM 18004, dengan nama Joko, nilai UTS-nya adalah 64, dan nilai UAS-nya adalah 47. Lalu data kelima adalah dengan NIM 18005, dengan nama Budi, lalu nilai UTS-nya adalah 75, dan nilai UAS-nya adalah 78. Yang keenam adalah NIM 18006, dengan nama Wahyu, dengan nilai UTS 74, serta nilai UAS-nya adalah 88. Lalu kita melakukan summary terhadap data yang telah kita gunakan tadi dan muncul sebagai berikut. Pada data tersebut berisikan berbagai macam variabel, yaitu tabel X, di mana tabel X ini adalah NIM-nya, lalu tabel nama, tabel UTS, serta tabel UAS. Untuk tabel X, nilai minimalnya adalah 18001. Kuartil bawahnya adalah 18005. Untuk mediannya adalah 8008 dan mean-nya 18008. Lalu kuartil atasnya adalah 18012 dan nilai maksimalnya adalah 18015. Untuk kolom nama, di sini panjangnya adalah 15, menggunakan kelas karakter, dan modenya juga menggunakan karakter. Lalu untuk nilai UTS, di sini nilai minimalnya adalah 54, dan kuartil bawahnya adalah 73,5, untuk mediannya adalah 79, untuk mean-nya adalah 78,4, dan kuartil atasnya adalah 84,5, dan nilai maksimalnya adalah 98. Lalu untuk nilai UAS-nya, untuk kolom UAS-nya
nilai minimalnya adalah 47, kuartil bawahnya adalah 79, mediannya 87, minnya 82,4, untuk kuartil atasnya 90,5, serta nilai maksimalnya adalah 98. Lalu masuk ke metode Sileute. Metode Sileute digunakan untuk melihat kualitas dan kekuatan klaster. Apakah seberapa baik suatu objek ditempatkan dalam suatu klaster. Untuk memakai metode Sileute, kita harus memasukkan library faktor ekstra terlebih dahulu. Dan untuk mengambil tabel bagian UTS dan UAS, yang pertama kita buat variabel baru bernama tabel fix. Lalu kita masukkan variabel untuk memanggil datasetnya, dan kita mengambil data ketiga untuk nilai UTS, lalu data keempat untuk nilai UAS. Untuk memanggil metode Sileute-nya dengan menggunakan script fviz_nbc last dengan memanggil variabel tabel fix serta comments. Di sini telah muncul optimal number of clusternya, di mana rata-rata Sileute tertinggi adalah 0,5. Selanjutnya adalah comments dengan menggunakan metode Sileute. Yang pertama kita mengambil variabel final sama dengan comments, lalu memanggil tabel yang kita gunakan tadi. Setelah itu kita mengambil cluster, di mana di sini kita menggunakan 3 cluster. Lalu kita print untuk memunculkan comments dari metode Sileute. Nah, di sini sudah muncul, di mana dalam variabel tabel fix kita hanya memanggil nilai UTS serta UAS. Di mana dalam klaster pertama nilai UTS sebesar negatif 0,6, untuk klaster kedua 0,7, untuk klaster ketiga negatif 0,7. Lalu untuk kolom UAS, klaster pertama negatif 2,2 sekian, klaster kedua 0,5 sekian, dan untuk klaster ketiga 0,0 sekian. Lalu di sini sudah muncul clustering vektornya, di mana di sini dataset yang telah kita gunakan tadi sudah terkumpul sesuai dengan klasternya. Lalu di sini terdapat available komponen, di mana yang pertama ada cluster, center, touch, between, size, iter, dan evolve. Hasil clustering dengan 3 cluster dengan size 2, 7, 6 menampilkan rata-rata dari setiap cluster yang berjumlah 2 atribut, yaitu UTS dan UAS. Selanjutnya masuk ke cluster port. Cluster port ini adalah grafik visual yang akan kita buat nantinya. Di sini adalah hasil visual clusternya, di mana ada 3 cluster yang sudah mengelompok dengan setiap anggotanya. Fungsi yang digunakan untuk memanggil cluster port adalah fviz
underscore cluster, di mana fungsi ini mengelompokkan beberapa kolom yang serupa menjadi 3 bagian sesuai dengan vektor clustering yang sudah dijalankan. Ini adalah metode untuk mengambilnya, di mana VVIZ underscore cluster dengan mengambil data final tadi dan data tabel fix. Di sini sudah terlihat di mana data sudah dikumpulkan menjadi 3 klaster, di mana klaster pertama terdapat data nomor 3 dan 4, klaster kedua datanya adalah 1, 2, 13, 14, 11, 8, dan 10. Dan yang terakhir klaster 3 dengan data 15, 6, 9, 2, 7, dan 5. Lalu di sini kita lihat deskripsi data setelah diklasterkan. Di mana klaster pertama di sini terdapat nilai rata-ratanya yaitu 71,5. Untuk UAS nilai rata-ratanya adalah 50,5. Dan masuk ke klaster kedua di mana nilai UTS min-nya adalah 87,3 dan nilai UAS nilai min-nya adalah 91. Lalu ke klaster ketiga di mana nilai UTS min-nya adalah 70,3 dan nilai UAS adalah 83. Di sini dengan menggunakan fungsi tabel 1. Di sini dengan menggunakan fungsi variabel tabel 1, lalu kita mengambil kolom ketiga dan 4, maka atribut yang diambil adalah atribut UTS dan UAS yang berada pada kolom 3 dan 4. Lalu untuk group by di sini untuk memisahkan 3 klaster menjadi 3 kolom dan summarize all untuk membuat nilai rata-rata dari atribut tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.